Mari kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sebelum kita memulai kajian ini. Insya Allah kita akan membahas tentang amaliyah dan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah di bulan Muharram. Insya Allah beberapa hari ke depan kita akan sampai pada tahun baru Hijriah. Bulan Muharram adalah awal permulaan dari tahun baru Hijriah. Kita akan membahas tentang apa yang bisa kita lakukan dari amaliyah di bulan Ramadan, di bulan Muharram, dan juga fadilah-fadilah yang ada di dalam amaliyah-amaliyah tersebut. Kita di Yayasan Syahamah pun juga sudah mulai menyebarkan syiar, syiar untuk tahun baru Hijriah 1443, ya, 1443 Hijriah dengan syiar Al-Hijrah Mamba'ul Amjad. Hijrah adalah sumber kejayaan. Mudah-mudahan dengan syiar Hijrah Mamba'ul Amjad itu benar-benar kita mendapatkan kejayaan kembali. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerahnya sehingga kemudian kita bisa kembali beraktivitas sebagaimana mestinya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari musibah, bala, dan bencana. Insya Allah nanti kajian kita akan membahas tentang beberapa hal, di antaranya tentang keutamaan bulan Muharram, kemudian juga kesunahan amaliyah di bulan Muharram. Ada juga tentang tradisi-tradisi umat Islam di bulan Muharram yang itu tidak bersumberkan dari hadis, dan juga ada tradisi-tradisi yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan memulai tentang keutamaan bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Di antara 4 bulan yang dimuliakan itu ada bulan Muharram. Ini dalil keutamaan bulan Muharram, ya, yang kita ambil dari Al-Quran. Adapun di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan tentang keutamaan bulan Muharram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Bakrah anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qal, Az-zamanu qad istadara kahayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha 4 hurum. Thalathun mutawaliyatun bil qa'dah wa bil hijjah wal muharram wa rajab mudhar alladhi baina jumada wa sya'ban." Hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya masa berputar seperti hari saat Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan, diantaranya ada 4 bulan yang mulia. 3 bulan berurutan, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan insya Allah kita akan masuk pada bulan Muharram. Dan 1 yang terpisah, yaitu Rajab, Rajabu Mudhar. Dikatakan Rajabu Mudhar karena memang kabilah Mudhar itu menempatkan bulan Rajab itu pada tempat yang benar, yaitu antara Jumada dan Sya'ban. Di Jumada Tsani dan Sya'ban. Sedangkan ada beberapa kabilah Arab ketika itu ya menempatkan bulan Rajab tidak pada antara 2 bulan Jumada dan Sya'ban itu. Makanya dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa Rajabu Mudhar. Ya, wa Rajabu Mudhar. Sebagian ulama mengatakan warajabu Mudhar itu artinya bahwa kabilah Mudhar itu sangat memuliakan bulan Rajab. Makanya kemudian dikatakan warajabu Mudhar. Ya. Kemudian ada peringatan tahun baru Hijriah. Ya, tahun baru Hijriah. Apakah kemudian peringatan ini dibolehkan? Para ulama mengatakan boleh.
ya, karena menjadikan kita tahu ya, tentang kapan awal dari bulan atau tahun baru Hijriah. Dan juga mengingatkan kita pada hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena penamaan hijrah itu sendiri, diantaranya adalah diambil dari kata hijrah. Ya, hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai titik awal dari penamaan dari tahun baru hijrah ini. Dan ketika kita mengingat ya, hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada banyak hikmah yang bisa kita ambil. Perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kegigihan beliau dan bagaimana sabarnya beliau sampai kemudian beliau mendapatkan keberhasilan di dalam berdakwah. Insya Allah tentang peringatan tahun baru Hijriah, kita Yayasan Syahamah juga akan mengadakannya, ya, dan insya Allah kita akan sebarkan undangannya untuk sama-sama kita merayakan. Ada satu kutipan yang saya dapatkan bahwa merayakan atau memperingati momentum-momentum yang baik hukumnya tidak apa-apa. Termasuk diantaranya ada peringatan tahun baru Hijriah. Selama tujuannya sesuai dengan syariat dan pelaksanaannya ya, dalam batasan-batasan agama. Sama ketika kita kemudian merayakan peringatan tahun baru Hijriah, maka tidak boleh kemudian melakukan hal-hal yang menyalahi syariat Islam. Tetap kita dalam koridor agama Islam. Para ulama mengatakan boleh. Ini kutipan yang saya dapatkan dari Fatwa Al-Azhar. Kemudian ada amaliyah sunnah yang ya, bisa kita lakukan di bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu bulan yang dimuliakan. Maka para ulama, ya, bahkan juga para sahabat pun juga memanfaatkannya. Sebagaimana kita pada bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, ya, maka bulan Muharram pun juga termasuk yang dimuliakan. Di antara dasar dalil akan adanya amaliyah sunnah di bulan Muharram secara umum itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus salati ba'da al-fariidah salatul lail rawahu Muslim. Disebutkan puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Muharram. Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Ini menunjukkan secara umum bahwa kita boleh melakukan puasa pada bulan Muharram. Ya, mulai dari awal Muharram sampai akhir Muharram. Ya. Kemudian juga amaliyah ini itu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwa Abdullah bin Abbas itu mengatakan bahwa amal soleh dan pahala di bulan yang dimuliakan itu sangatlah agung. Ya, dan sungguh banyak para ulama salaf berpuasa di bulan-bulan yang dimuliakan tersebut. Ya, itu menunjukkan bahwa para ulama, orang-orang yang soleh, juga para sahabat ingin melakukan kebaikan di bulan Muharram. Karena bulan itu adalah bulan yang dimuliakan. Bahkan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, bulan-bulan yang dimuliakan ya lebih saya senangi untuk melakukan puasa padanya. Nah, ini kutipan yang saya dapatkan dari kitab Lataiful Ma'ad. Jadi para ulama salaf mulai dari masa sahabat juga kemudian para tabi'in dan tabi'in ya melakukan kebaikan, melakukan amal soleh di bulan Muharram. Ya. Ada dasar yang lainnya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Al-Kubra. Ya, disebutkan bahwa ya Sunanul Kubra disebutkan bahwa afdhalus siyami ba'da Ramadan asy-syahrul ladzi tad'unahu al-Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa yang kalian sebut pada bulan yang kalian sebut dengan Muharram. Ya. Ini menunjukkan bahwa puasa di bulan Muharram sangat dianjurkan. Kemudian kita beralih pada puasa yang biasa kita lakukan, yaitu pada tanggal 9 dan 10 Muharram.
Ya, tanggal 9 dan 10 Muharram. Sebetulnya dari segi kemuliaan, keutamaan, ya, itu disebutkan puasa Asyura dulu. Cuma saya ingin berurutan dari penyebutannya puasa Tasu'a dulu. Ya. Amaliyah sunnah di bulan Muharram diantaranya adalah puasa Tasu'a. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, riwayat Al-Imam Muslim. Qala Rasulullah SAW, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'. Ya. Kalau ya, seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, maka aku akan puasa tanggal 9 Muharram. Ya. Itu niatan, keinginan Rasulullah SAW ya, untuk apa? Puasa tanggal 9 Muharram. Ya. Hadis yang lainnya mengatakan, ya, qala Rasulullah SAW, fa in kana al-'amul muqbil, insyaallah sumnal yawm at-tasi'. Tapi kemudian ya, perawi hadis mengatakan, falam ya'til 'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah berharap jika seandainya sampai tahun depan masih hidup, beliau apa? Insya Allah akan berpuasa pada tanggal 9, yaitu Tasu'a. Tapi belum sampai masuk tahun berikutnya, sampai kemudian Rasulullah SAW sudah wafat. Kemudian juga kita disunnahkan ya, untuk puasa Asyura. Ya, puasa Asyura disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wajada al-yahuda yasumuna Asyura. Fasu'ilu an dhalika faqalu hadha al-yawm alladhi aghfara Allahu fihi Musa wa bani Israil ala fir'auna ونحن نصومه تعظيما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم ثم أمر بالصيام رواه البخاري. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau berkata ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau menemukan orang-orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Nah, mereka ditanya mengenai hal itu, mereka menjawab pada hari ini Allah memberikan kemenangan pada Nabi Musa, Bani Israel atas Fir'aun. Maka kami berpuasa pada hari ini sebagai bentuk pengagungan kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kami lebih berhak dengan Musa daripada kalian. Lalu Rasulullah memerintahkan berpuasa pada hari itu, yaitu Asyura. Ya, ini menunjukkan sunnahnya puasa Asyura. Dalam hadis yang lainnya, riwayat Al-Imam Al-Bukhari juga disebutkan, Ana Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan kanat tasumu yawma Asyura fil jahiliyah. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيام حتى فرض رمضان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء أفطر رواه البخاري. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa orang-orang kafir Quraisy, ini redaksi yang lainnya. Kalau tadi kan orang-orang Yahudi. Orang-orang kafir Quraisy berpuasa pada hari Asyura di masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan berpuasa Asyura. Hingga telah diwajibkan puasa Ramadan, kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersedia, maka berpuasalah. Barang siapa yang tidak bersedia, maka dia berbuka. Ini menunjukkan sunnahnya. Bukan diwajibkan, karena Rasulullah SAW setelah itu mengatakan, man sya'a falyasumhu wa man sya'a afṭara. Ya, barang siapa yang mau, hendaklah dia puasa. Barang siapa yang mau, dia tidak puasa. Ya, sunnahnya puasa Asyura dan Tasu'a. Apa fadilahnya ketika kita puasa Asyura dan Tasu'a? Ya, kalau yang disebutkan di dalam Tasu'a, itu kan hadis mengatakan la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'. Ya. Jadi keinginan Rasulullah SAW yang kuat untuk apa? Puasa Tasu'a pada tahun depan, tapi kemudian Rasulullah SAW meninggal sebelum sampai pada bulan Muharram. Ya.
Dan disebutkan keutamaan puasa Asyura sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah." Jadi puasa Asyura itu ya bisa meleburkan dosa 1 tahun sebelumnya. Subhanallah. Ya, kita kalau kemudian puasa-puasa sunnah ini kita lakukan, kalau kemarin kita melakukan puasa Arafah, bisa meleburkan 1 tahun yang sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian kita melakukan juga puasa sunnah Asyura, bisa meleburkan dosa-dosa 1 tahun sebelumnya. Berapa banyak fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita bicara tentang keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umat Islam banyak sekali. Ya, orang berkeinginan ya, ingin atau tidak melakukan ada apa kebimbangan melakukan atau tidak melakukan atau tidak melakukan. Tapi lebih cenderung untuk melakukan kebaikan. Ya, seperti kita sekarang niat untuk melakukan puasa Asyura, ya, kecenderungan untuk melakukan puasa itu lebih banyak, maka diberikan pahala satu kebaikan. Ya. Orang bimbang untuk melakukan antara kebaikan dan untuk melakukan atau tidak, dari satu kebaikan diberi apa? Balasan pahala satu kebaikan yang sempurna. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kemudian kita melakukannya, ya, maka diberikan pahala 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai kelipatan-kelipatan yang tanpa ada hitungannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Itu kan luar biasa. Ya, jadi amalan-amalan sunnah ini jika kemudian kita lakukan, maka banyak sekali fadilahnya. Karenanya jangan ditinggalkan. Ya, ini amalan puasa Tasu'a dan Asyura. Kemudian ada juga amaliyah sunnah di bulan Muharram selain puasa. Apa itu? Ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man wassa'a ala 'iyalihi fi yaumi Asyura, wassa'a Allahu 'alaihi sanata kullaha." Rawahu Tabarani wal Baihaqi. Barang siapa melapangkan belanja kepada keluarganya di hari Asyura, maka Allah melapangkan kepadanya rizkinya, maksudnya selama setahun secara keseluruhan. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Al-Baihaqi. Ya, jadi sunnah untuk apa? Memberikan kelapangan belanja, artinya memberikan tambahan rizki kepada keluarga di hari Asyura. Niatnya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika memberikannya, maka Allah ta'ala akan memberikan kelapangan kepada orang ini dalam rizkinya selama 1 tahun. Jadi kalau kita memberikan nafkah kepada keluarga, jangan lupa niatkan bahwa memberikan nafkah itu lillahi ta'ala. Ketika kita memberinya, niatkan saya memberi nafkah ini kepada keluarga saya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebagai tanggung jawab sebagai kepala keluarga pada dia. Kita lakukan, kita niatkan seperti itu. Pahalanya ya, luar biasa. Setiap kali kita memberikan nafkah kepada anak dan istri, maka apa? Itu pahalanya luar biasa. Nah, di hari Asyura dianjurkan untuk apa? Memberikan tambahan ya, rizki ya, kepada keluarganya agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelapangan kepada dia dalam rizkinya dalam 1 tahun. Amaliyah ini dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh para ulama. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani melanjutkan riwayatnya. Qala Jabir jarrabnahu fawajadnahu kadzalika. Ya, kami mencobanya maka kami menemukannya seperti itu. Artinya apa? Diluaskan, dilapangkan, dimudahkan rizkinya. Ya, Abu Zubair dan Syu'bah juga mengatakan demikian. Ya, ini orang yang melapangkan dan memberikan tambahan rizki kepada keluarganya di hari Asyura. Ya, dalam kitab Faidul Qadir, ya, karya Al-Munawi, itu juga disebutkan. Qala Jabir as-Sahabi, jarrabnahu.
fawajadnahu sahihan. Ya, kami sudah mencobanya, ternyata benar. Allah memberikan kelapangan rizki padanya. Ya, bahkan kemudian Ibnu Uyainah mengatakan jarrabnahu khamsina au sittina sana. Nah, kami sudah mencobanya selama 50 sampai 60 tahun. Subhanallah. Setiap hari Asyura dia memberikan kelebihan rizki kepada keluarganya. Dan kemudian Allah Ta'ala memberikan rizki, dilapangkan rizkinya, dimudahkan rizkinya. Ya. Orang itu kalau kemudian diberikan keberkahan rizkinya, bukan berarti kemudian rizkinya harus banyak, tidak. Tapi dia merasa cukup dengan rizki yang Allah berikan kepadanya. Mudah untuk mendapatkan rizkinya. Tidak sampai kemudian dia minta-minta ya, kekurangan dan yang lainnya. Tapi dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dia sudah merasa cukup. Dia qanaah dan dia tidak sampai kemudian merasa kekurangan. Itu maksudnya. Ya. Kemudian ini hanya sekedar gambar saja, menambah uang belanja gitu kan. Beri rizki kepada fakir miskin, ya, berbagi rizki. Ini ada anak-anak yang kita beri rizki. Mudah-mudahan nanti kalau ada rizki, ya kita berikan kepada mereka. Ya. Kemudian juga ada ini hanya sekedar singkatan, dikatakan ya, singkatan suami itu artinya semua uang adalah milik istri. Ya, nggak tahu benar apa enggak. Ya, enggak sih. Uangnya suami ya emang suami, uangnya istri. Ya, nah, dan apa? Kita kalau kemudian menyebutkan bahwa keluarga yang dimaksud di dalam hadis, keluarga yang dimaksud di dalam hadis kan disebutkan dalam hadis itu kan, man wassa'a ala ayalihi wassa'allahu alaihi as-sanata kullaha. Hadisnya mengatakan demikian. Ya. Apa arti ayal? Ya. Apa arti ayal? Ya. Ibnu Hajar mengatakan iyal ya keluarga ya, dalam rumah. Tapi ada yang mengatakan iyal itu yang dimaksud adalah orang-orang fakir. Artinya kemudian ketika kita pada hari Asyura memberikan rizki kita kepada keluarga kita ataupun kepada orang-orang yang fakir, ya, dibolehkan. Ya, dibolehkan. Karena bersedekah kapanpun juga boleh. Ya, bahkan kemudian ada istilah kan, pada 10 Muharram itu ada istilah Hari Raya Anak Yatim. Tapi nggak tahu istilah ini apa dasarnya, wallahu a'lam. Ya. Ada yang mengatakan bahwa pada 10 Muharram, hari Asyura itu terjadi pembantaian terhadap keluarga Husain. Sehingga kemudian anak-anak Husain itu menjadi yatim. Maka kemudian ada kepedulian kepada mereka. Tapi wallahu a'lam benar apa tidaknya. Yang jelas para ulama mengatakan bahwa kita bersedekah di hari Asyura, baik itu kepada keluarga, kepada kemudian orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Bahkan kemudian kita bersedekah kepada anak yatim, dibolehkan. Ini yang saya katakan bahwa ada beberapa yang tidak berdasarkan hadis, tapi boleh. Kenapa? Sedekah, kapan saja boleh. Tidak dikhususkan pada 10 Asyura. Sekarang pun, besok pun, hari Jumat, ya, kita dibolehkan untuk bersedekah. Tapi seandainya kemudian itu dilakukan di tanggal 10 Muharram, juga boleh. Ya, juga boleh. Ya. Kenapa? Karena kebaikan, kapan saja boleh. Sedekah, kapan saja boleh. Ya. Ini. Kemudian ada juga ya, amalia yang dilakukan pada pada bulan Muharram. Beberapa amaliyah ini ada yang berdasarkan hadis, ada yang tidak berdasarkan hadis. Ya, tapi para ulama mengatakan boleh saja dilakukan. Cuma ada beberapa yang tidak berdasarkan hadis. Ya. Disebutkan dalam kitab Nihayatiz Zain, nuqila an ba'dil afadil anna al-a'mal fi yaumi Asyura 12 amalan. As-salatu wal aula an takuna salat at-tasbih was-shaum was-sadaqatu wat-tawsi'atu 'ala al-'iyal wal-ightisalu wa ziyaratul 'alim as-salih wa 'iyadatul marid
wa mashu ra'sil yatim wal iktihal wa taqlimul adfar wa qira'atu suratul ikhlas alfa marrah wa silatul rahim. Wa qad waradat al ahadits fis shaumi wat tawsi'ah 'ala al 'iyal wa amma ghairuhuma falam yarid fil ahadits. Ya. Jadi dikutip dari sebagian ulama yang mulia bahwa amal-amal soleh di hari Asyura itu ada 12, yakni sholat. Yang pertama sholat, kemudian diutamakan sholat tasbih, yang kedua itu. Kemudian sedekah, ketiga. Melapangkan belanja kepada keluarga, 4. Mandi, 5. Ziarah orang alim yang soleh, 6. Menjenguk orang yang sakit, 7. Mengusap kepala anak yatim, artinya dia bersedekah kepada anak yatim, kemudian dia usap kepalanya, 7. Bercelak, 8. Motong kuku, 8 ya. Bercelak 9, motong kuku 10, kemudian membaca Al-Ikhlas 1000 kali, ya 11, dan silaturahim 12. Beberapa amalan ini tidak berdasarkan hadis, kecuali apa? Puasa dan melapangkan belanja kepada keluarga. Memberikan tambahan rizki kepada keluarga. Itu ada hadisnya. Makanya beruntunglah ya, ibu-ibu, para istri yang mendengarkan kajian ini, nanti tinggal menagih gitu kan, sambil sekarang bersorak-sorak kalau ada di sampingnya suaminya, nah nanti 10 Muharram, nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, apa yang disebutkan dalam kajian ya, malam Jumat itu, nah, itu nanti tinggal, apalagi kemudian diberi screenshot itu yang tadi itu kan, udah dikirim kepada suaminya, ini hadisnya, gitu kan. Insya Allah nanti ada PDF-nya atau PPT-nya yang kita kirimkan. Ya, tinggal nagih janjinya saja. Ya. Para ulama mengatakan bahwa 12 amalan ini boleh saja dilakukan. Ya. Boleh saja sholat sunnah, sholat tasbih, sedekah, kemudian apa? Melapangkan belanja kepada keluarga, mandi. Ya, mandi kan untuk membersihkan diri. Ya, ziarah kepada orang yang alim, yang soleh, boleh kan? Menjenguk orang sakit, boleh. Ya. Tapi ya, tidak dikatakan bahwa semuanya itu disunnahkan. Kenapa? Tidak ada dasar hadisnya. Tidak semuanya ada dasar hadisnya. Yang ada dasar hadisnya adalah apa? Ada puasa Tasu'a, puasa Asyura, dan melapangkan belanja kepada keluarganya. Ya. Kemudian, ya ini dasar yang berikutnya, hadis perkataan para ulama, di antaranya Al-Ajhuri, yang saya nukil dari yang Nutuk Thalibin. Beliau berkata, hadis yang menjelaskan keutamaan Asyura tidak ada yang sahih kecuali puasa dan meluaskan belanja pada keluarga. Selain itu ada yang dhaif, mungkar, dan palsu. Itu yang disebutkan tentang hadis-hadis tentang Asyura. Kemudian yang terakhir, ya, ada beberapa gambar yang ingin saya tampilkan. Ini ada beberapa kegiatan yang biasa dilakukan, baik itu di Jawa Tengah, di Yogyakarta, di Surakarta, dan beberapa daerah di Jawa, seperti Gunung Kidul, Gunung Kawi, dan beberapa tempat ya saya kira. Ini tradisi di luar Aswaja, di bulan Muharram, terutama dilakukan di satu syuro. Kalau mereka mengatakan satu syuro gitu kan, ada tradisi sesajen, buang sesajen ke lautan, ya, makanan enak-enak kemudian dibuang ke lautan, katanya apa? Biar tidak terkena mara bahaya. Ya, karena satu syuro itu identik dengan apa? Katanya mistis ya, sesuatu yang mistis. Kadang kalau seandainya tidak dibuang sesajen itu, maka nanti hasil lautnya berkurang, katanya kemudian lautnya marah, orang yang penjaga lautnya marah, sehingga kemudian bisa menyebabkan mara bahaya, ombak yang besar dan yang lainnya. Ada juga tradisi membersihkan, kalau di situ disebutkan jamasan ya, mandiin, membersihkan keris-keris pusaka. Ya, itu kan nggak ada tradisi itu di dalam agama Islam. Mau dibersihin, bersihin aja. Tidak kemudian harus dilakukan setiap satu syuro. Dan kemudian ada tradisi dan ritual-ritual khusus, itu nggak ada. Ya, Islam membolehkan seseorang itu mempunyai benda tajam, pedang, dan yang lainnya boleh. Ya, tapi kemudian itu untuk persiapan dia, kalau seandainya memang benar-benar ada yang dibutuhkan untuk kemudian berperang melawan
yang memerangi umat Islam ataupun mereka yang ingin membunuh kita ataupun yang lainnya, bisa saja kemudian dipakai ya ketika itu untuk mentengin diri. Atau juga ada tradisi, ya ini juga tradisi ini dilakukan oleh satu pesantren di Tegal Sari. Nah, katanya kalau satu Asyura kemudian gundul semuanya, gitu kan? Ya, digundul semuanya kepalanya itu kan menunjukkan untuk membersihkan diri sebelum masuk bulan atau tahun baru Hijriah katanya. Untuk membersihkan diri, gundul semuanya. Satu pesantren itu sampai ustadz-ustadznya itu juga digundul. Itu nggak ada di dalam agama Islam. Ya, mau gundul kapan saja boleh, tidak harus kemudian menunggu satu syura kan. Ya. Kemudian ada juga ini tradisi yang terakhir, sebenarnya banyak sekali ya. Mereka kemudian bikin sajen, bikin apa, kemudian makanan-makanan yang bergunung gitu kan. Kemudian setelah itu, menurut mereka setelah ada acara ritual tersebut, makanan itu kemudian diberikan kepada mereka yang ikut dalam kerap gitu ya, festival tersebut dan mengalap berkah katanya. Nah, makanan untuk acara itu dibagi-bagikan, bahkan ditabur-taburkan, dan kemudian semuanya mengambil karena dibilang ada berkahnya. Itu tidak ada di dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira itu ya kajian kita pada malam hari ini, beberapa hal yang berkenaan dengan Muharram. Sebetulnya pada bulan Muharram nanti kita akan membahas tentang peristiwa Karbala, bagaimana kemudian orang-orang Syiah yang sampai sekarang masih melakukan tradisi memukul-mukul wajah, menyayat-nyayat dirinya, sampai kemudian banyak di antara mereka yang masuk ke rumah sakit pada hari Asyura. Itu nanti pembahasan berikutnya. Dari saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kajian malam hari ini. Mungkin ada satu atau dua penanya bisa disampaikan, dan jika tidak, kita tutup sampai di sini. Ya, insya Allah nanti kita kirim PPT-nya di grup yang ikut dalam